Depan ruang UGD rumah sakit suasana sangat ricuh karena hari itu warga kampung mengalami sakit massal. Bapak ibu sekalian, aku ingin menjelaskan sesuatu dengan tenang. Meskipun aku itu tahu keadaan di luar sana memang sudah sangat kacau. Setelah kami teliti, hampir semua pasien ke rumah sakit ini mengalami gejala yang sama. Mereka muntah-muntah kejang, kemudian kehilangan kesadaran, dan hasil pemeriksaan penyebabnya ternyata berasal dari makanan yang mereka konsumsi. Lebih tepatnya mereka semua mengkonsumsi daging ular. Daging ular? Astagfirullah dokter, bagaimana bisa semua orang ini makan daging ular? Aku aja seumur hidup nggak pernah loh makan daging kayak gitu. Iya bener pisan dokter, saya juga bingung. Di desa kami tuh nggak pernah ada acara pesta besar-besaran apalagi makan ular rame-rame. Kalaupun ada pastinya kami semua teh bakalan tahu. Tapi kenyataannya nggak ada satupun yang pernah mengumumkan hal semacam itu. Dokter, aku sendiri heran sekali kalau banyak orang sakit karena makanan, pasti ada satu sumber yang sama dong. Tapi siapa yang bisa berbuat seperti ini toh Pak? Apakah mungkin ada orang yang sengaja menjual makanan berbahaya itu kepada warga desa? Nah itu juga yang membuat aku itu heran. Jumlah pasien yang datang bukan hanya 1 atau 2 orang, tapi puluhan orang sekaligus loh. Artinya ada satu tempat atau satu makanan yang dikonsumsi bersama-sama. Aku ingin tahu apakah memang ada seseorang di desa ini yang menjual makanan yang berbahan dasar daging ular. Oh iya, aku baru ingat sekarang. Hampir semua orang yang jatuh sakit itu pernah aku lihat dia makan di warung mie ayamnya milik Hana. Memang tadi siang warungnya itu ramai sekali pembeli. Banyak orang suka dengan mie ayam buatan Hana karena katanya rasanya unik dan beda. Warung mie ayam, tunggu sebentar. Ibu maksud Hana itu menjual mie ayam di desa ini. Dan orang-orang sakit sebagian besar memang membeli makanan dari sana. Betul dokter, warung mie ayam itu teh emang baru buka, tapi langsung diserbu banyak warga. Saya juga sempat curiga karena aroma masakannya teh agak aneh. Tapi saya teh nggak nyangka kalau ternyata bahan yang dipakai bisa sampai membahayakan nyawa banyak orang. Kalau begitu jangan-jangan memang benar-benar Hana itu menyebab semua kekacauan ini. Kalau daging yang dia gunakan itu tidak dikelola dengan baik, bisa saja itu daging ular yang beracun. Dan sekarang akibatnya seluruh warga yang memakan itu di warungnya terkapar di rumah sakit. Aku itu semakin yakin kalau sumber masalahnya memang dari sana. Kalau memang benar yang dipakai adalah daging ular, apalagi tidak diolah dengan benar, maka bisa sangat mematikan. Ini bukan lagi masalah kecil nih, ini sudah menyangkut keselamatan banyak nyawa. Ya Allah, apa jadinya ini? Kalau benar Hana yang ngelakuinya, kita semua teh harus segera mengambil tindakan sebelum ada korban jiwa yang lebih banyak lagi. Kita tidak bisa tinggal diam kalau ini memang ulah Hana. Dia itu harus bertanggung jawab penuh. Tidak ada yang seenaknya menjual makanan berbahaya hanya demi keuntungan pribadi. Sore hari di rumah Pak RT, beberapa warga desa sudah berkumpul di halaman rumah. Pak RT keluar dari dalam rumah, terkejut melihat banyak warga yang datang dengan wajah marah dan penuh emosi. Astagfirullahaladzim, ada apa ini sebenarnya? Kenapa kalian itu datang ramai-ramai ke rumah saya? Dengan wajah penuh amarah seperti itu, tolong jelaskan dengan tenang biar aku itu mengerti duduk perkaranya. Pak RT, kami semua datang ke sini teh bukan tanpa alasan. Banyak warga desa yang sekarang sedang dirawat di rumah sakit. Mereka teh keracunan setelah makan mie ayam dari warungnya Hana. Dokter di rumah sakit teh bilang racunnya teh berasal dari daging ular. Apa? Daging ular? Kamu serius Bu Siti? Jangan sampai ini hanya sebuah kabar angin yang belum jelas kebenarannya ya. Masalah ini menyangkut keselamatan banyak orang loh. Aku itu harus pastikan dulu benar atau tidaknya tuduhan itu. Betul Pak RT, tapi kenyataannya hampir semua yang keracunan itu memang membeli mie ayam dari warung Hana. Jumlah korban sudah banyak sekali. Bahkan ada yang sampai pingsan dan kritis di rumah sakit. Kalau kita itu diam saja, bisa lebih banyak lagi nanti yang jadi korban. Kami nggak bisa tinggal diem Pak RT. Kalau bener Hana ngejual mie ayam dengan daging ular itu udah melampaui batas. Dia udah membahayakan para warga hanya demi mencari untung besar. Innalillahi, aku itu benar-benar tidak menyangka kalau Hana itu bisa berbuat sejauh itu. Aku itu kenal dia itu sejak kecil loh. Tapi kalau tuduhan ini benar, dia harus bertanggung jawab dong. Betul sekali Pak RT, kami semua udah sepakat jangan sampai masalah ini dibiarin. Hana harus segera ditanya dan diminta pertanggungjawabannya. Kalau enggak, keadaan bisa makin kacau. Warga udah kehilangan kesabaran. Baiklah, kalau begitu kita itu tidak boleh menunda lagi. Malam ini juga kita itu akan langsung menuju ke rumahnya Hana untuk menanyakan kebenaran semuanya. Aku akan ikut memimpin kalian supaya tidak ada keributan yang berlebihan. Tapi keadilan itu harus ditegakkan. Warga kemudian serentak menuju rumahnya Hana.
Saat warga sampai di rumah Hana, tiba-tiba keluarlah ibu Hana dengan wajah yang panik. Tolong, ada yang bisa bantu saya? Ular itu matok anak saya. Tangan anak saya panas, badannya kejang-kejang. Tolong antarkan anak saya ke rumah sakit sekarang juga. Astagfirullahaladzim, Bu Rini, apa yang sebenarnya terjadi di dalam rumah ini? Kami semua datang untuk mencari Hana. Hana ada di dapur. Saya udah teriak manggil dia, tapi dia gak ngerespon. Tolong periksa anak saya. Saya takut terjadi sesuatu sama dia. Saya mau selamatkan dia, selamatkan anak saya. Ayo para warga, cepet. Kita harus masuk ke dalam rumahnya sekarang juga. Kalau terlambat bisa aja nyawa Hana gak bisa diselamatin. Ayo jangan diam aja, kita harus bertindak. Pak RT bersama beberapa warga langsung berlari untuk masuk ke dalam rumah. Innalillahi Hana sudah tidak bernyawa, jantungnya berhenti, nadinya sudah tidak teraba sama sekali. Kita terlambat untuk menyelamatkannya. Ya Allah, jadi semua ini berakhir dengan kematian Hana. Padahal kami itu datang untuk mencari kebenaran, tapi justru mendapat dia itu sudah pergi untuk selamanya. Apa sebenarnya yang terjadi di balik semua ini ya? Hana masih muda, kenapa bisa kayak gini? Apakah ini semua balasan dari perbuatannya ngejual makanan berbahaya? Atau ada hal yang lain yang gak kita ketahui? Hana, anakku, kenapa kamu pergi ninggalin ibu, nak? Ibu gak sanggup kehilangan kamu. Seharusnya ibu aja yang mati, nak, bukan kamu. Ana, bangun, bangun. Bu Rini sabar ya, ini semua sudah kehendak Allah. Kami tahu rasa sakit yang ibu rasakan itu, tapi ibu harus kuat. Masih banyak warga yang butuh kehadiran ibu di sini. Betul Bu Rini, kami semua bakalan bantu ibu ngelewatin cobaan ini. Hana emang udah pergi, tapi doa kita semua bakalan selalu menyertainya. Ibu gak sendirian, kami semua ada di sini untuk mendampingi ibu. Lihat aja, akhirnya Hana menerima balasan dari perbuatannya sendiri. Semua orang udah tahu gimana dia ngejual makanan berbahaya. Mungkin aja ini aja yang pantas untuk dia. Iya Ji, betul itu. Kalau bukan tamak media, pasti masih hidup toh. Jadi pelajaran besar sekali buat kita semua. Nah, Cukup, jangan ada lagi kata-kata seperti itu ya di tempat ini. Bagaimana juga Hana itu sudah meninggal dan yang meninggal itu harus dihormati. Kita semua bukan hakim bagi kita itu bukan hakim bagi amal manusia. Hanya Allah yang berhak menentukan balasan bagi setiap perbuatannya. Namun tiba-tiba muncul ular besar dan melahap jasad Hana. astagfirullah, ada ular segede itu. Ya Allah, lindungi kami. Lari, semuanya cepat lari. Jangan sampai dekat dengan ular itu. Ya Allah, jangan ambil anakku dengan cara seperti ini ya Allah. Ampuni dia. Anakku, apa salah kamu sampai diperlakukan kayak gini, nak? Satu persatu warga berhamburan meninggalkan area pemakaman. Namun ular itu tetap berada tepat di dekat liang lahatnya. Matanya menatap tajam seolah menjaga jasad yang baru saja ditelannya. Bu Rini, sekarang aku itu ingin tahu kebenaran yang sebenarnya. Apa yang terjadi dengan Hana? Mengapa semua ini bisa menimpa dia? Sampai bahkan di pemakamannya pun muncul kejadian seperti ini. Tolong ceritakan pada kami, Bu. Siang hari di rumah Hana masuk sambil membawa beberapa kantong plastik dari pasar. Wajahnya terlihat marah. Hana, akhirnya kamu pulang juga. Ibu kira kamu bakalan lebih lama di pasar. Gimana kabarnya di sana? Semoga semuanya lancar ya, nak. Oh iya, mana daging ayam yang ibu tadi minta? Daging ayam apanya, Bu? Kamu kira gampang beli daging ayam di pasar sekarang? Semua harganya naik gila-gilaan, bikin kepala aku pusing. Uang yang aku bawa nggak cukup buat beli banyak. Jangan harap bisa masak seenaknya kayak dulu. Iya, ibu ngerti, nak.
Memang harga-harga sekarang mahal sekali, tapi ibu hanya bertanya saja, siapa tahu kamu sempat beli sedikit untuk persediaan. Kalau tidak, nggak apa-apa, jangan terlalu dipikirkan. Enak banget ya Bu kamu ngomong kayak gitu. Kamu cuma duduk di rumah sakit-sakitan, nggak tahu betapa susahnya aku di luar sana. Semua beban ada di pundak aku seorang diri. Setiap hari aku harus mikirin dagangan, biaya hidup, dan sekarang harga pasar yang makin gila. Hana, ibu tahu nak kamu capek, ibu tahu kamu kesel, tapi jangan melampiaskannya dengan marah-marah begini. Ibu hanya ingin suasana kita tetap tenang. Kalau ada masalah bisa kita bicarakan baik-baik nak. Tenang? Gimana aku bisa tenang kalau tiap hari aku harus berjuang sendirian sementara ibu hanya bisa duduk tanpa bantu aku sedikit pun. Aku muak Bu, aku benar-benar muak dengan keadaan kayak gini. Ya Allah, beri hamba-Mu ini kesabaran menghadapi anak yang penuh amarah. Semoga suatu hari nanti Hana bisa mengerti perjuangan seorang ibu yang hanya ingin melihat anaknya bahagia. Keesokan harinya, di sebuah kafe sederhana, Hana duduk berhadapan dengan sahabatnya yaitu Siti. Aduh Sid, aku bener-bener udah gak tahu lagi harus gimana. Dagangan aku makin hari makin berat dijalanin. Harga bahan pokok di pasar makin menggila. Aku ngerasa seperti dijerat dari semua sisi. Aku gak tahu nih harus gimana. Aku butuh jalan keluar sekarang juga. Aku tahu kamu lagi tertekan banget Han. Dari cara kamu bicara, aku bisa ngerasain betapa beratnya beban yang kamu pikul sendiri. Kamu harus terus mikirin sendirian, jelas-jelas kamu bakalan hancur. Makanya kamu cerita ke aku biar aku bisa bantu cari solusi. Kamu ini emang satu-satunya orang yang bisa aku andalin sekarang Sid. Bahkan ke ibu pun aku gak bisa cerita. Aku butuh bantuan nyata, bukan sekedar kata-kata penghibur. Apa kamu punya saran buat aku? Kebetulan aku punya kenalan yang jual daging dengan harga yang jauh lebih murah di pasar. Dagingnya banyak dicari orang karena harganya miring. Meskipun aku sendiri belum pernah coba, kalau kamu mau aku bisa kenalin kamu ke dia. Serius Sid, itu benar-benar kabar baik buat aku. Aku udah bernyerah tahu karena nggak sanggup beli daging dengan harga pasar. Kalau benar ada penjual murah, aku mau dong dikenalin. Nggak usah basa-basi, ayo sekarang juga. Ya udah, kalau itu mau kamu, aku bakalan kenalin kamu langsung ke orangnya. Dia nggak tinggal jauh dari sini kok, jadi kita bisa pergi langsung sekarang juga. Aku harap ini bisa jadi solusi ya buat usaha kamu. 2 jam kemudian. Siang harinya, Hana dan Siti sampai di rumah seorang pria bernama Jojo. Dia adalah penjual daging murah yang dimaksud Siti. Akhirnya kamu datang juga. Jadi ini temanmu yang butuh daging murah itu ya. Pas banget, aku lagi banyak stok. Kita bisa langsung bicara soal harga. Iya Jo, ini sahabatku Hana. Dia yang sekarang lagi butuh banyak daging untuk usahanya. Tolong bantu dia ya, kasih harga spesial. Iya betul, aku emang lagi kesulitan nih. Harga-harga di pasar bener-bener bikin aku nyaris bangkrut. Kalau kamu bisa kasih harga murah, aku tentu aja sangat tertarik. Tapi tentu aja aku juga harus tahu kualitasnya. Tenang saja, nah di tempatku itu harga daging jauh lebih miring. Bayangkan saja, 4 kali lebih murah daripada harga pasaran. Kamu bisa dapat 1 karung penuh hanya dengan uang yang biasanya cukup untuk sekilo 2 kilo saja. Mau coba? 4 kali lebih murah? Ya Allah, murah banget Jo. Tapi tunggu dulu, ini daging apa sebenarnya? Jangan sampai aku beli barang aneh yang malah merugikan. Ini daging ular Hana, banyak orang yang tidak tahu. Tapi daging ular sebenarnya bisa diolah jadi makanan lezat. Kalau tahu caranya, tidak perlu khawatir. Stokku itu selalu segar. Daging ular? Astagfirullah, aku nggak pernah loh kepikiran buat ngejual makanan dari bahan aneh kayak gitu. Aku cuma mau mie ayam biasa, bukan sesuatu yang bisa bikin orang ragu. Aku rasa aku nggak bisa ambil resiko ini deh. Ayo Hana, jangan buru-buru nolak. Pikirin dulu baik-baik. Kalau kamu tetap pakai ayam pasar, usahamu nggak bakalan bertahan lama. Harga naik terus, kamu bakalan rugi. Tapi kalau kamu pakai daging ular ini, kamu bisa hemat banyak dan untungmu bakalan lebih berkali-kali lipat.
Hana, siapa yang bakalan tahu kalau kamu nggak bilang? Rasanya tetap bisa enak, bahkan lebih gurih. Kalau kamu bisa campurin bumbunya supaya nggak ada yang curiga. Bayangin aja, keuntungan yang kamu dapetin bakalan lebih banyak. Kamu bisa hidup lebih tenang, nggak pusing lagi mikirin harga pasar. Tapi tetap aja, ini tuh salah sih. Aku nggak tenang ngebayanginnya. Hana, kamu harus lihat lebih luas. Ibu kamu sakit-sakitan. Kamu butuh uang untuk biaya pengobatan, untuk kelangsungan hidup kamu. Kamu nggak bisa terus nyiksa diri kamu dengan harga pasar yang nggak masuk akal. Ini kesempatan emas, jangan kamu sia-siakan. Lihat sendiri Hana, dagingnya segar, potongannya bersih. Kalau kamu itu pintar mengolah, tidak ada yang akan menyadari bedanya. Tinggal kamu itu berani ambil langkah atau tidak. Ya udah deh, aku ambil 1 karung. Hanya 1 dulu ya. Kalau emang hasilnya bagus, mungkin aku bakalan beli lagi. Tapi ingat, ini hanya karena aku benar-benar kejepit. Nah, ini baru namanya sahabatku. Percaya deh, kamu nggak bakalan nyesel. Ini langkah awal menuju kesuksesan. Malam harinya di dapur Hana terlihat sibuk memotong-motong daging ular yang sekilas tampak seperti daging biasa. Hana, akhirnya kamu berhasil juga dapetin daging untuk dagangan kamu. Ibu seneng banget ngelihatnya. Kamu semangat lagi di dapur sekarang. Berapa harga daging sekarang, Nak? Pasti mahal sekali ya di pasar. Setengah dari harga biasanya, itu aja. Setengah harga? Masya Allah, murah sekali, Ana. Tapi apa benar daging ini aman? Jangan sampai nanti ada masalah dengan pembeli. Ibu khawatir. Ibu ini kenapa sih? Udah aku bilang aman ya aman. Aku yang beli, aku yang tahu. Jangan banyak tanya, Bu. Aku tuh udah capek. Jangan tambahin lagi dengan omongan yang bikin kepala aku pusing. Ibu gak bermaksud bikin kamu marah, Nah. Ibu cuma mau mastiin semuanya baik-baik aja. Kamu tahu sendiri kan, ibu gak bisa bantu banyak selain mengingatkan. Udah cukup, kalau ibu gak bisa bantu, jangan ganggu aku di dapur. Lebih baik ibu keluar aja, biarin aku urus semuanya sendiri. Aku gak butuh omongan yang bikin aku tambah ribet. Karena dagangannya hari itu laris manis dan dia untung banyak, dia kembali ke rumah Jojo untuk membeli daging ular lagi. Wah, Nah, kelihatannya usahamu itu makin maju ya. Aku dengar warungnya ramai sekali kemarin. Jadi kamu datang ke sini lagi untuk beli stok baru. Iya, Jo, daganganku laris manis. Aku nggak nyangka bisa untung banyak meskipun ngasih diskon besar-besaran. Jadi aku mau beli daging ular lagi dari kamu. Stoknya masih aman kan? Ya, bisa saja. Hana, tapi kali ini ada syarat. Aku sedang bersiap untuk pergi keluar kota. Ada urusan yang tidak bisa ditunda lagi. Jadi aku tidak bisa sempat membersihkan ularnya seperti kemarin. Kamu sendiri yang harus mengurusnya. Mulai dari menguliti sampai memotong ya. Aku yang bersihin sendiri, Jo. Kamu yakin ularnya udah mati semua kan? Aku takut kalau ada yang masih hidup bisa matok aku nanti. Aku nggak mau ambil resiko. Tenang saja, Hana, aku sudah pastikan semuanya itu mati. Aku ikat erat, aku racuni dan aku cek satu persatu. Tidak ada yang masih hidup. Kamu bisa kerjakan tanpa takut, aku jamin aman. Oke deh. Tapi kalau aku harus bersihin sendiri, harganya harus lebih murah. Aku nggak mau ya bayar penuh untuk kerja tambahan yang aku lakuin sendiri. Ya sudah, aku turunkan harganya sedikit ya. Anggap saja itu adalah kompensasi karena kamu itu ambil alih pekerjaanku. Jadi jangan banyak tawar lagi. Hana, aku juga butuh biaya untuk urusanku ini. Sepakat. Aku ambil 1 karung lagi dengan harga yang lebih murah dan usahaku bisa makin untung besar. Malam hari di dapur rumah Hana, di atas meja panjang beberapa ekor ular utuh sudah tergeletak, tak bernyawa. Hana sedang mengelola ular-ular itu untuk dibuat mie ayam. Aduh ya Allah, ternyata susah juga ya bersihin ular kayak gini. Dari kulitnya aja udah bikin bulu kuduk merinding.
Tapi aku harus kuat. Kalau aku bisa lakuin ini, aku bisa dapat untung besar. Nggak ada lagi yang bisa ngantiin aku. Semua orang bakalan antri di warungku dan aku bakalan buktiin kalau aku bisa berhasil meskipun sendirian. Astagfirullah, Nak. Apa yang kamu lakuin ini, Nak? Kenapa ular-ular ini ada di meja dapur kita? Kamu benar-benar udah gila ya? Ini semua nggak pantas. Oh, jangan ikut campur deh, Bu. Ini tuh urusan aku, bukan urusan kamu. Aku tahu apa yang aku lakuin. Aku nggak butuh ya ceramah kamu sekarang. Udah, pergi aja dari sini. Hana, dengerin ibu baik-baik. Ini tuh salah, Nak. Kamu harus berhenti sekarang juga sebelum semuanya terlambat. Ibu nggak mau ngelihat kamu hancur karena keserakahan kamu sendiri. Hentiin ini sekarang ya, Nak. Enak aja yang nggak mau lah. Aku udah terlalu jauh untuk mundur. Aku yang kerja keras, aku yang ngurus semuanya. Sementara ibu hanya bisa ngeluh. Jangan pernah coba hentiin aku karena aku nggak bakalan berhenti. Tiba-tiba dari dalam salah satu karung, seekor ular kobra keluar. Ular kobra itu langsung melompat dan mematok tangan Hana. Seketika Hana terjatuh ke lantai. Hana, hati-hati, Nak. Hana, Nak, bangun, Nak. Jangan tinggalin ibu. Tolong buka mata kamu, Hana. Jangan begini. Jangan begini, Nak. Tolong. Ya Allah, aku harus minta tolong. Hana nggak bisa ditolong sendirian. Aku harus keluar. Aku harus panggil warga. Pak RT dan para ibu-ibu masih bertahan di sekitar kuburan menatapnya dengan wajah terkejut. Sulit mempercayai kebenaran yang baru mereka dengar. Astagfirullahaladzim, jadi benar semua kecurigaan warga mie ayam Hana itu memang dibuat dari daging ular. Tidak heran kalau akhirnya banyak yang sakit. Hana sudah melangkah terlalu jauh dan inilah akibatnya. Ya Allah, kami nggak pernah nyangka Hana bisa sampai hati ngelakuin hal kayak gini. Padahal dia masih muda, punya masa depan. Sayang banget semuanya berakhir kayak gini. Ya elah, merinding gue dengernya. Kasihan bener ya tubuh Rina, udah jatuh ketiban tangga. Malu pula di depan warganya. Ya Allah, ampunilah anakku Hana. Meskipun dia salah, dia tetap darah dagingku. Jangan biarkan dia tersiksa di alam sana ya Allah. Hanya Engkau tempat aku bersandar ya Rob. Tiba-tiba ular raksasa yang menelan jasad Hana memuntahkan jasad Hana kembali. Subhanallah, Allah menunjukkan kebesarannya. Hana dikembalikan agar bisa dikuburkan dengan layak. Mari kita segera selesaikan kewajiban ini.